ada beberapa komentar, Kang Deddy itu aktif sekali berkomunikasi dengan masyarakat, tidak menggunakan staff, tidak menggunakan humas pers, tapi ya dengan media Anda sendiri. Ya. Nah, ini bagi sementara kalangan wartawan, ini membunuh peran pers kalau gini. Seakan-akan pers tidak diperlukan kalau semua gubernur begini caranya. Gimana mengomentari pandangan itu, Kang? Iya, sebenarnya bukan membunuh peran pers, tapi mempermudah peran pers. Dulu kalau wartawan ingin mendapat informasi dari pejabat, itu kan harus nunggu di depan kantornya berjam-jam. Ya. Setelah nunggu berjam-jam, pemimpinnya keluar, ternyata tidak berkomentar. Ya. Atau nunggu juru bicara menyampaikan, didramatisasi sedemikian rupa sehingga menjadi kelihatan berwibawa, informasi begitu penting, tapi lama. Pertanyaannya adalah, informasi pemimpin itu penting dan harus cepat. Kenapa? Karena dia tugasnya melayani publik, publik butuh kepastian dari waktu ke waktu setiap kebijakan. Maka, sekarang itu media tinggal ngutip saya pagi-pagi. Jam 6.30 saya sudah berceloteh. Saya menceritakan apa yang terjadi kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini, saya menyapa warga. Dari situ wartawan tidak usah lagi nunggu di depan rumah dinas, tidak usah nunggu rilis. Tinggal ambil berita itu menjadi berita yang bisa dikonsumsi oleh publik dan diceritakan secara terbuka. Jadi nggak ada problem sebenarnya tentang bagaimana peran media yang harus dibangun. Ya paling yang menjadi problem itu sebenarnya bukan di kutipan media. Yang menjadi problem adalah menurunnya jumlah anggaran kerjasama dengan media. Dari 50 miliar menurun jadi 3 miliar. Jadi problemnya bukan di sumber berita. Problemnya adalah di kerjasama membuat berita. Jadi ada pihak-pihak yang merasa kehilangan pekerjaan ya? Menurut saya tidak kehilangan pekerjaan, yang ada adalah kehilangan pendapatan. Nah, ini ada implikasinya begini, Kang, bahwa seorang gubernur selama ini atau pejabat itu kan lebih banyak duduk di kantor, sementara Anda lebih banyak di luar. Nah, pertanyaannya, gimana Anda mengkoordinir, organisir kerjaan kantor sementara Anda banyak di luar? Itu berapa pertanyaan komentar yang sering diajukan. Kerjaan kantor sekarang itu sudah kerjaan kantor yang bersifat digital. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Yang diperlukan adalah pengambilan keputusan yang bisa diambil dalam waktu cepat. Orang bisa Zoom, bisa video call, bisa WA, kemudian keputusan bisa diperintahkan jarak jauh, kemudian surat-surat keputusan bisa dibuat, tanda tangan gubernur sudah tanda tangan digital, sudah TTE. Dalam setiap hari produktivitas kita tinggi, serapan anggaran kita tertinggi di Indonesia. Belanja pemerintah kita tertinggi, efisiensi pengelolaan keuangan dengan realokasi anggarannya kita tertinggi. Silahkan dilihat di data Kemendagri. Kemudian kemungkinan tahun ini silpa dari anggaran Provinsi Jawa Barat sangat kecil, karena belanja pembangunannya tinggi dan cepat. Tidak ada problem tentang gubernur yang keliling. Kenapa? Keputusan kalau diambil dalam sebuah ruangan ber-AC, tidak akan merasakan keputusan yang orang yang kepanasan. Bayangin, orang yang duduk di ruangan ber-AC dan santai, mengambil keputusan para petani yang kehilangan air dan sumber airnya. Kan itu harus dilakukan keputusan itu di tempat di mana problemnya terjadi. Sehingga kan ini, kenapa sih gedung-gedung yang dibuat zaman era kolonial, itu kok bagus-bagus, berwibawa. Dan kemudian gedung itu bercerita tentang masa lalu dan bercerita tentang masa depan. Kenapa? Karena arsiteknya di situ tinggal, tidur, melakukan kontemplasi, dia menghubungkan dengan masa lalunya dan dia bicara dengan masa depan. Sehingga gedung-gedungnya berwibawa. Nah, hari ini kan gedungnya dibuat dalam jauh-jauh aja.